bahan-bahannya di sini ada 3 butir telur ukurannya sedang ke besar, lalu 75 gram gula pasir, 85 gram tepung terigu aku pakai protein sedang, 1 sendok teh cake emulsifier aku pakai SP, dan 1 sendok teh pasta vanila. Terus 25 gram susu bubuk. Ini kita kocok dengan metode all in one. Kocok dengan mixer kecepatannya rendah sedang lalu ke tinggi sampai putih mengembang kental halus. Untuk waktunya 5 atau sampai 7 menit tergantung dari emulsi yang dipakai serta merek dari mixer yang ada di rumah ya. Nah, kalau sudah mengembang kental seperti ini, jika diangkat dia kental tidak jatuh atau jatuhnya lama, ini sudah bagus, adonannya sudah oke. Lalu masukkan 100 gram margarin cair. Untuk margarin ini ditimbang dahulu baru dicairkan. Kocok dengan kecepatan yang rendah saja dan sebentar. Nah, kalau sudah bisa dimatikan mixernya. Lalu bantu aduk sebentar dengan spatula untuk meratakan dan pastikan tidak ada endapan margarin yang tertinggal di bawah ya. Untuk kekentalannya seperti ini. Dan untuk loyang yang aku pakai di sini ukuran 18 kali 18 dengan tinggi 5 cm, boleh pakai yang tinggi 4 cm. Olesi margarin tipis di bagian dasarnya saja lalu alasi dengan kertas roti. Terus tuangkan semuanya adonan. Nah, untuk kismisnya di sini tidak aku campur jadi satu di adonannya, tapi nanti aku taruh di bagian atasnya. Kalau sudah bisa diratakan dengan bantuan ujung sendok atau lidi. Untuk kismis ini aku taruh di bagian atasnya biar nanti dia tenggelam ke bawahnya pelan-pelan. Kalau sudah hentakan kemudian dipanggang, masukkan ke oven yang sudah dipanaskan. Ini aku tadi panaskan selama 10 menit dengan api sedang. Letakkan di rak tengah kalau otangnya susun 3, di rak atas kalau susun 2, dan untuk apinya memakai api sedang atau di suhu 180 derajat. Lubang atas ini aku tutup dan dipanggang pertama selama 20 menit dahulu atau nanti sampai berkulit ya. Nah, kalau sudah berkulit seperti ini, keluarkan sebentar saja. Kemudian beri dengan kismis kembali sebagai topping di bagian atasnya. Ini sudah maksimal waktunya jadi amannya dikeluarkan. Seperti ini. Beri kismis secukupnya saja atau sesuai dengan selera. Nah, kalau sudah ini masukkan kembali ke dalam oven yang masih panas. Letakkan tetap sama di rak tengah ya seperti ini. Dan dipanggang kembali untuk yang kedua selama 20 menit atau nanti sampai matang. Untuk api dan lubang atas tetap sama. Nah, kalau sudah matang atau sudah 20 menit ini, tapi tergantung dari oven dan kompor yang dipakai di rumah ya. Kalau ditekan dia sudah tidak basah lembek, berarti sudah matang. Sudah kering bagus, bisa dikeluarkan dari dalam oven. Kemudian sisir dahulu bagian pinggirannya, baru dibalik. Karena di sini aku membuat bolu lapis, jadi ini akan aku buat sebanyak 2 kali adonannya. Lakukan hal yang sama seperti tadi di awal untuk loyang yang pertama. Untuk bahan-bahannya tetap sama, cara memanggangnya pun tetap sama. Nah, ini untuk yang loyang pertama sudah siap, sisihkan dahulu. Kemudian kita lanjut untuk membuat lapisan yang kedua dengan bahan serta cara yang sama. Ini loyang kedua. Untuk waktu panggangnya juga sama. Nah, kalau sudah matang bisa dikeluarkan. Tanda matang untuk mengecek seperti ini. Bisa memakai tusuk sate atau lidi, tapi harus tetap melakukan tes sentuh bagian atasnya ya. Kalau sudah tidak tenggelam, tidak lembek berbunyi, ini sudah kering bagus. Jadi nanti saat dingin, cake-nya tidak basah, lengket ataupun terkelupas kulitnya. Sebagai perekat, ini akan aku beri dengan selai stroberi atau pakai buttercream juga boleh ya. Kalau sudah tumpuk jadi satu, untuk bolu yang satunya lagi seperti ini. Nah, ini boleh dikemas kalau untuk dijual, untuk hantaran maupun untuk oleh-oleh. Untuk boxnya ini aku pakai ukuran 20, kebetulan yang ukuran 18-nya sudah habis. Nah, sudah siap, sudah cantik, hasilnya seperti ini. Dan ini sudah aku keluarkan kembali dan akan aku iris dulu bagian pinggirannya biar rapi dan cantik ya. Tuh kelihatan ya. Untuk teksturnya terlihat pori-porinya ini sangat halus, tipis, rapat, dan ini kelihatan lembut sekali. Sekarang kita lihat dari dekat untuk teksturnya.
Nah, kelihatan ya. Untuk kulit atasnya ini keringnya bagus, jadi tidak lengket, tidak basah walaupun sudah dingin. Ini yang bawah juga cukup. Tuh ya. Semuanya tidak ada yang lengket ataupun basah. Sekarang coba. Nah, tuh empuk sekali. Ini tidak beremah. Coba aku buka. Untuk dalamnya seperti ini ya, tetap sama. Untuk rasanya dijamin ini tuh enak sekali, super lembut, empuk, walaupun ini irit telur dan walaupun ini dipanggang pakai oven tangkring, tetap nggak kalah sama yang premium. Untuk bahan-bahannya di sini ada 200 gram margarin atau pakai butter, nanti lebih enak ya. Kemudian 110 gram gula pasir yang sudah di blender, 40 gram palm sugar atau brown sugar. Kemudian kita kocok dengan mixer, kecepatannya rendah dulu, nanti sampai rata, baru naikkan ke kecepatan sedang ke tinggi, cukup 1 menit saja dulu ya. Ini sudah kelihatan cukup rata, matikan dulu mixernya. Tambahkan 1 sendok teh cake emulsifier, aku pakai SP biar nanti cake-nya lebih lembut. Kemudian 1 sendok teh pasta vanila atau pakai vanili cair atau pakai yang bubuk juga boleh. Mixer kembali dengan kecepatan rendah sedang lalu ke tinggi sampai mengembang. Halus, lembut, serta ringan. Untuk waktunya kurang lebih 10 menit, tergantung dari mixer masing-masing yang ada di rumah. Tapi nanti sambil sesekali dirapikan pinggirannya ya, biar bisa rata dan mengembang dengan baik. Yang seperti ini ya, ini sudah oke. Dia sudah lembut ringan. Kemudian masukkan 4 butir telur, ukurannya kecil. Masukkannya secara bertahap ya. Untuk mixernya kecepatan rendah dulu, sedang nanti baru ke tinggi sampai sudah rata, baru masukkan telur yang berikutnya. Lakukan hal yang sama nanti sampai telurnya habis. Jadi harus satu persatu ya, biar nanti cake-nya tidak bantat. Nah, kalau sudah masuk semua telurnya dan sudah rata, turunkan mixernya ke kecepatan rendah, terus masukkan 230 gram tepung terigu. Ini kita masukkan secara bertahap ya, sedikit demi sedikit. Di sini aku sebanyak 4 tahapan. Untuk tepung terigunya aku pakai protein sedang. Kemudian ini akan aku selingi dengan susu cair sebanyak 60 ml. Jadi diselingi dengan terigu, baru kemudian susu cair. Lakukan hal yang sama sampai tepung terigu dan susu cairnya habis ya. Dan untuk susu cairnya di sini aku pakai susu full cream. Untuk yang selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Di sini aku pakai yang baking powder double acting. Kalau pakai yang biasa setengah sendok teh. Ini sudah cukup rata. Kemudian matikan mixernya dan ratakan sebentar. Untuk kekentalannya seperti ini ya. Tuh kelihatan. Udah siap dimasukkan ke dalam loyang. Untuk loyang aku pakai ukuran 18 x 18 dengan tinggi 7 cm. Olesi margarin, kemudian beri dengan kertas roti. Di sini aku beri kertas roti semuanya biar lebih aman dan tidak cepat mudah gosong untuk cake-nya nanti. Kalau sudah, ratakan sebentar dengan bantuan tusuk sate, terus beri 70 gram buah kering untuk toppingnya atau sesuai dengan selera ya. Di sini aku ada kismis dan ceri merah serta ceri hijau, terus ada almond slice. Hentakan sebentar sebelum dipanggang. Masukkan langsung ke dalam oven yang sudah dipanaskan kurang lebih 10 menit. Ini aku panaskan dengan api sedang dan ini aku letakkan di rak bawah. Bantu dengan loyang tambahan seperti ini ya untuk menahan panas supaya nanti cake-nya tidak terlalu berwarna coklat gelap. Untuk apinya, api cenderung kekecil sedikit atau di suhu 170 derajat. Untuk lubang atas aku tutup. Ini dipanggang selama 60 menit atau nanti sampai matang ya. Tergantung dari oven serta kompor yang dipakai di rumah. Ini penampakan 30 menit sudah naik seperti ini.
Tapi kalau ada toppingnya yang tenggelam, kemudian mau diganti atau ditambahkan juga bisa ya. Tunggu sampai agak berkulit, baru dibuka ovennya, kemudian tambahkan. Itu sudah aman. Nah, ini sudah cukup, sudah 60 menit lebih. Aku lihat sudah matang, langsung aku keluarkan saja. Tapi kalau masih lembek, tambahkan waktu panggangnya lagi. Dan jika perlu, pindahkan di rak atasnya ya. Sesuaikan saja dengan oven masing-masing yang ada di rumah. Ini akan aku keluarkan. Lepaskan dulu kertas roti yang menempel atau dibuang, karena ini cuma sekali pakai ya. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam box kemasan. Untuk boxnya di sini aku pakai ukuran sama dengan ukuran loyang, yaitu 18. Atau boleh dimasukkan ke dalam mika juga ya, sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau sudah dikemas seperti ini, terlihat lebih cantik. Nah, sudah selesai. Nah, ini akan aku potong, jadi aku keluarkan dulu dari boxnya. Ini akan aku rapikan juga bagian pinggirannya, supaya lebih kelihatan nanti. Aku potong dulu. Udah kelihatan ya? Untuk teksturnya kelihatan sangat lembut. Pori-porinya sangat kecil-kecil, halus serta rapat tuh, kelihatan? Halus sekali. Untuk bawahnya ini cukup ya, tidak gosong, empuk. Kalau diginikan dia tidak hancur karena tidak beremah ya. Coba sekarang aku buka dulu, kita lihat dalamnya juga tetap sama. Nah, seperti ini. Dan untuk rasanya ini tuh aku jamin sangat enak. Lembut, empuk dan moist, walaupun sedikit agak padat karena tadi memakai metode butter cake. Untuk bahan-bahannya masukkan 200 gram butter margarin, boleh dimix ya. 120 gram gula halus, 2 butir telur ukurannya sedang ke besar, kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah dulu, baru naikkan ke kecepatan sedang lalu ke tinggi. Ini dikocok sampai mengembang, warnanya menjadi pucat, lembut dan halus, kurang lebih 7 menit atau sampai 10 menit. Nah, seperti ini sudah cukup ya, dia sudah mengembang, lembut dan ringan. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu, aku pakai protein rendah, lalu dimixer kembali dengan kecepatan yang rendah saja sampai rata. Kalau sudah rata, masukkan kental manisnya 40 gram, lalu tambahkan 1 sendok teh pasta vanila, kocok kembali sampai rata. Sudah cukup, bisa dimatikan mixernya. Lalu dibantu diaduk sebentar dengan spatula untuk meratakan. Untuk adonannya ini memang agak padat ya, seperti ini. Dia tidak encer atau tidak kental, tapi lebih ke padat. Nah, ini ya. Ini sudah siap, masukkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya aku pakai ukuran 18 x 18 dengan tinggi 5 cm. Olesi margarin ke seluruh bagian tipis saja, kemudian alasi dengan kertas roti. Tuangkan semuanya. Untuk loyang boleh pakai yang tingginya 7 cm ya, kalau tidak ada yang 5 cm. Ratakan dengan bantuan spatula. Nah, kalau sudah, beri dengan olesan kuning telur 1 butir saja. Olesi ke seluruh permukaan. Kalau sudah, siap dipanggang. Masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan. Tadi ini sudah aku panaskan 10 menit dengan api sedang. Lalu aku letakkan di rak tengah. Kalau otangnya susun 3, susun 2 di rak atas ya. Kemudian untuk apinya ini memakai api antara sedang dan kecil atau di suhu 170. Lubang atas aku tutup. Panggang pertama selama 30 menit dahulu, atau nanti sampai kulitnya sudah kuning kecoklatan yang seperti ini. Ini sudah cukup. Keluarkan sebentar. Keluarkan dan diletakkan di meja dulu sebentar ya. Kemudian beri dengan selai blueberry. Buat motif seperti ini. Untuk selai ini boleh diberi tadi di awal saat mau dipanggang, tapi hasilnya akan agak sedikit kering keras ya kalau di awal, jadi lebih cantik kalau setelah dipanggang dahulu. Nah, terus ini dipanggang kembali, masukkan ke dalam oven yang masih panas.
Panggang selama 10 menit saja dengan api dan lubang atas tetap sama ya. Jadi cukup 10 menit hanya untuk mengeringkan selainya saja. Kalau sudah 10 menit bisa dibuka dan keluarkan untuk loyangnya. Ditekan sudah tidak lengket, dicari seperti ini, berarti sudah bagus keringnya. Terus sisir dulu bagian pinggirannya, baru nanti dibalik. Nah, ini sudah selesai. Sekarang aku iris dulu, tapi aku rapikan dulu bagian pinggirannya ya, biar cantik kelihatannya. Nah, aku iris dulu. Ini untuk potongannya bebas, sesuai dengan selera saja ya. Ini sudah aku potong lebih kecil lagi. Sekarang kita lihat untuk teksturnya seperti ini. Untuk kulit atasnya ini keringnya bagus, tuh selainya tidak lengket ya. Dan untuk kulit bawahnya juga ini cukup, tidak kosong. Coba aku ginikan, tetap empuk. Coba sekarang aku buka dulu. Nah, kelihatannya dalamnya seperti ini. Ini rasanya sangat enak. Perpaduan dari manis, asam dari selainya pokoknya mantap. Untuk bahan-bahannya di sini ada 4 butir telur ukurannya sedang ke besar, 85 gram gula pasir, 60 gram tepung ketan hitam, 55 gram tepung terigu, aku pakai protein sedang, 10 gram coklat bubuk, 1 sendok teh cake emulsifier, aku pakai SP, 1 sendok teh pasta vanila atau vanili. Terus ini dikocok dengan mixer, kecepatannya rendah sedang lalu ke tinggi sampai mengembang, kental, halus, kurang lebih 7 atau sampai 10 menit tergantung dari emulsi serta mixer yang dipakai di rumah ya. Kental yang seperti ini sudah oke, sudah cukup. Jika diangkat dia jatuhnya lama ya. Kemudian masukkan 35 gram kental manis. Terus dikocok dengan mixer kecepatan rendah saja dan sebentar. Kalau sudah, matikan mixernya. Kemudian ratakan dahulu dengan bantuan spatula. Untuk yang selanjutnya, masukkan 100 gram margarin cair. Untuk margarin ditimbang dahulu baru cairkan. Aduk dengan spatula saja sampai rata dan menyatu. Pastikan harus sampai rata ya. Tidak ada yang mengendap di bawah biar nanti cake-nya tidak bantat. Untuk warnanya lebih pekat, tambahkan pewarna makanan yang warna hitam. Kalau tidak ada boleh pakai yang coklat. Kemudian aduk sampai rata. Untuk kekentalannya seperti ini. Nah, kelihatan ya. Untuk loyangnya aku pakai ukuran 20 dengan tinggi 7 cm, olesi margarin tipis ke seluruh bagian, lalu beri dengan kertas roti seperti ini. Tuangkan semua adonan ke dalam loyang, dan untuk oven sudah harus dipanaskan sebelum loyang ini masuk ya. Kalau pakai oven tangkring, panaskan dengan api sedang selama 10 menit, nanti baru dikecilkan atau dibesarkan sesuai dengan kebutuhan. Bantu ratakan dengan ujung sendok atau pakai tusuk sate seperti ini, kemudian hentakan sebentar. Lanjut dipanggang, masukkan ke dalam oven yang sudah panas merata. Ini aku letakkan di rak tengah, dan untuk otang susun 2 di rak atas ya. Kemudian untuk apinya memakai api sedang, cenderung ke besar sedikit saja atau di suhu 190 sampai 200 dengan lubang atas. Ini aku tutup. Panggang selama 50 menit atau nanti sampai matang. Nah, kalau sudah matang atau sudah 50 menit, atau dicek dulu kematangan. Kalau sudah tidak ada yang lengket atau tekan bagian atasnya tidak berbunyi, berarti sudah matang. Kemudian keluarkan dan disisir dulu bagian pinggirannya, baru dibalik. Terus kalau sudah, ini disisihkan dahulu. Kemudian lanjut untuk membuat lapisan yang kedua dengan bahan serta cara yang sama ya. Jika ingin sebanyak 2 lapis, tapi kalau ingin 1 lapis juga boleh. Tapi gunakan loyang ukuran 18 supaya nanti hasilnya cake-nya lebih tinggi dari yang ada di video. Nah, ini loyang kedua sudah masuk. Untuk posisi tetap sama. Untuk apinya juga waktu memanggangnya juga sama ya. Nah, kalau sudah matang atau dicek dulu kematangan. Kalau sudah betul-betul matang, bisa dikeluarkan, kemudian sisir bagian pinggirannya.
Tapi kalau loyangnya cuma satu atau gantian, berarti untuk kompor dimatikan dahulu ya. Kemudian nanti dinyalakan kembali atau dipanaskan kembali. Nah, ini biarkan dulu sampai dingin. Kita lanjut untuk membuat flan kejunya. Di sini ada 80 gram keju oles. Ini aku pakai spready dan ini akan aku ambil separuhnya saja. Terus tambahkan 35 gram kental manis. Masukkan separuh dulu untuk memancing. Aduk sampai rata dan halus seperti ini sudah halus. Kemudian masukkan sisanya dan aduk kembali sampai rata. Untuk kekentalannya seperti ini sudah cukup ya. Tapi boleh lebih cair lagi, sesuai dengan selera, tambahkan susunya saja. Ini yang satu akan aku balik dulu, supaya kulit atasnya menghadap ke bawah. Dan aku pindahkan ke tempat yang lain, kemudian beri olesan dengan buttercream atau dengan selai ya, sesuai dengan selera. Kemudian tumpuk, yang satunya lagi seperti ini, dan ini akan aku rapikan dulu bagian pinggirannya, supaya nanti terlihat cantik. Tapi kalau untuk dijual, tidak perlu dirapikan bagian pinggirannya. Kemudian beri dengan flan keju yang tadi sudah dibuat dan taburi dengan keju cheddar yang diparut. Nah, ini sudah selesai. Sekarang aku iris dulu. Kelihatan lembut sekali dari irisannya, ini sangat empuk. Ini aku potong dulu lebih kecil supaya nanti mudah dipegang. Nah, sekarang bisa dilihat dari dekat. Seperti ini, itu sangat halus pori-porinya, tipis dan rapat, serta ini kelihatan sekali sangat creamy karena ada flan keju. Coba aku ambil dulu satu ya, karena susah ini dipegang, jadi aku ambil satu-satu dulu. Ini yang tadi loyang yang pertama, kulit atasnya cukup keringnya dan tuh kelihatan sangat empuk, dia membal, tidak hancur karena tidak beremah. Nah, coba aku buka dulu. Nah, dalamnya seperti ini. Ini untuk kulitnya karena keringnya bagus, jadi mudah dikletek seperti ini. Coba sekarang yang ada kejunya. Aku coba dulu ya yang ini. Enak sekali, kejunya lumer, sangat gurih dan lembut sama seperti yang tadi pertama ya. Tuh, ini untuk yang loyang kedua. Dalamnya tetap sama. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga berhasil dalam membuatnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifkan juga loncengnya. Terima kasih. Salam.